Selanjutnya, dukun itu sebenarnya mereka itu telah merusak tauhid rububiyah. Mereka telah merusak tauhid rububiyah. Mereka menyekutukan Allah. Menjadi tegasnya mereka itu adalah syirik dalam rububiyah. Dalam An-Naml surah yang ke-27 ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah hai Muhammad, tidak ada siapapun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib selain daripada Allah. Tidak ada satupun baik yang di langit maupun di bumi yang tahu masalah yang gaib kecuali hanya Allah. Apakah dia ustadz, apakah dia kiai, habib, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengerti hal yang gaib. Malaikat juga tidak mengerti hal yang gaib kecuali hanya Allah. Tapi sekarang ada seseorang yang mengaku mengerti hal yang gaib karena mengamalkan amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu, mantra-mantra tertentu. Mereka tahu bagaimana rezekinya ke depan. Mereka faham siapa jodohnya ke depan. Tentu ini merupakan telah menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita katakan tadi, syirikun fi rububiyah, syirik dalam rububiyah. Dan selanjutnya, dukun juga telah menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Dukun telah mempersekutukan Allah dalam uluhiyah. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 128, Allah berfirman, "Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim." Dan ingatlah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hari di mana waktu Allah menghimpun mereka semua dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, golongan syaitan, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, dukun-dukun tadi, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian lainnya, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Selanjutnya Allah berfirman, "Neraka itulah tempat tinggal kalian, kekal selama-lamanya, kecuali Allah menghendaki lain. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana dan maha mengetahui." Jadi, kalau dukun telah mempersekutukan Allah secara rububiyah, telah mempersekutukan Allah secara uluhiyah, apalagi yang akan kita harapkan dalam Islam ini? Berarti kita telah keluar dari Islam. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan untuk sebagai pengantar tentang pembahasan perdukunan ini, dan insya Allah setelah ini nanti akan disampaikan secara lebih luas, lebih detail oleh guru kita Ustaz Zulkifli LC hafizahullahu ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwati wa akhawati, hamba-hamba Allah arsyadani wa iyyakumullah. Beberapa kota di wilayah Sumatera pernah mengajak kami memperbincangkan masalah ini, baik di Sumatera Barat, di Riau, dan baru kemarin kurang lebih 5 hari yang lalu di Medan. Temanya aneh, saya juga merasa heran sekarang. Kok melulu masalah dukun saya diundang? Kajiannya masalah dukun. Kemarin di Universitas Sumatera Utara di USU, yang datang dari berbagai penjuru. Tema yang diangkat masalah perdukunan. Saya pikir-pikir, apa saya bicara masalah dukun di mana-mana? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tapi karena permintaannya itu, ya bismillah. Dan tanya jawab yang muncul setelah itu, Masya Allah. Ternyata memang penyakit umat pada hari ini adalah terjebak kepada wilayah yang remang-remang ini. Padahal di sini pertaruhan akidah sangat luar biasa. Tadi Ustadz kita telah menyampaikan, hukum tentang perdukunan sudah bulat dalam ijma'. Ini termasuk diantara nawaqid syahadatain, pembatal 2 kalimat syahadat. Dan banyak umat yang tidak tahu ternyata mereka sedang mempersekutukan Allah. Baik kalangan pedagang, baik kalangan politisi, baik kalangan, bahkan kalangan artis, yang tidak sedikit di antara mereka terjebak dalam perangkap ini. Pak Ustadz, kami datang kepada Pak Kiai kok. Nah, ini jadi masalah serius. Mereka menganggap bahwa dukun itu seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bajunya hitam, celananya hitam, nanti pakai sorban hitam, topi hitam, ya, tempatnya remang-remang, ada tengkorak tergantung, ada menyan, kalau perlu giginya hitam biar tambah serem, kotor maksudnya, jarang gosok gigi, ya. Umumnya ini dipahami orang dari dulu kan kayak gitu, yang tipe-tipe dukun. Lalu bagaimana dengan penampilan-penampilan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman? Kalau perlu lebih kiai daripada Pak Kiai bentuknya, tasbih panjang dipegang terus kemana pergi, pakai sorban lilitannya tebel lagi, salnya Masya Allah, jubahnya juga Masya Allah. Taib kaum muslimin, ini semua perlu memang dibongkar, perlu diberitahukan dalam rangka menyelamatkan akidah umat, dalam rangka mencerdaskan umat. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 106, kita khawatir ini umat kita, umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini jatuh ke dalam ayat ini. Surat Yusuf ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu percaya enggak dengan rububiyah? Ya, saya percaya. Percaya enggak dengan tauhid uluhiyah? Ya, saya percaya. Percaya enggak dengan tauhid asma wa sifat? Ya, percaya. Yu'minuna, mereka beriman memang. Wa ma yu'minu aktsaruhum, kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, illa wa hum musyrikun, tetapi iman mereka bercampur dengan kesyirikan. Khawatir kita di sini kaum muslimin. Iman mereka bercampur dengan kesyirikan. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan umatku yang bertauhid dengan umatku yang musyrik adalah seperti sehelai bulu putih yang tumbuh di tubuh lembu berbulu hitam. Allah. Atau sehelai bulu hitam yang tumbuh di tubuh lembu berbulu putih. Perbandingan yang bertauhid dengan yang jelas ayat tadi benar sekali dengan apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali imannya bercampur dengan kesyirikan. Banyak faktor yang mengantarkan umat ini kepada kesyirikan. Dan salah satunya adalah wilayah perdukunan ini. Perbandingan yang sangat fantastis ya. Seperti sehelai bulu putih yang tumbuh di tubuh lembu berbulu hitam. Jangankan kita yang seharusnya lebih layak dengan doa berikut ini. Nabi Muhammad saja merutinkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau. Hamba memohon kepada Engkau, jaga diri ini ya Allah, jangan sampai melakukan perbuatan syirik sementara hamba tahu kalau itu adalah syirik. Bagaimanapun sempitnya keadaan hamba, bagaimanapun terjepitnya kondisi hamba, bagaimanapun ya Allah, jangan sampai hamba melakukan perbuatan syirik padahal hamba sudah tahu itu adalah syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, kalau ada di antara yang hamba lakukan menurut Engkau itu adalah syirik, ampuni hamba ya Allah padahal hamba tidak tahu. Ini Nabi Pak, Nabi Muhammad. Tak mungkin beliau tak tahu syirik, tapi begitu berhati-hatinya beliau. Sedangkan Nabi saja berdoa dengan doa ini, apakah kita tidak lebih layak? Apakah kita tidak lebih pantas berdoa dengan doa itu? Ibadallah. Maka lebih banyak mana kita berdoa kepada Allah dibandingkan Nabi Muhammad dalam hal ini? Nabi saja berdoa, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hamba mohon kepada Engkau, ampuni diri hamba ya Allah jika sempat hamba melakukan perbuatan ini yaitu syirik sementara hamba tidak menyadarinya. Pak, Ibu yang kami muliakan, jamaah yang kami muliakan, arsyadani wa iyyakumullah, perhatikan, jangankan level kita lagi, di antara sahabat Nabi saja, alhamdulillah mereka dibimbing oleh Nabi, dan bimbingan ini berlaku sampai hari kiamat. Ada yang terjebak dalam pemahaman atau keyakinan yang musyrik. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW menemukan, ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, salah seorang sahabatnya memakai gelang kuning dari Kuningan. Nabi bertanya, "Mahadhihi?" Kamu pakai apa? Itu tuh apa? Kata Rasul. Dijawab, "Hadhil wahinah." Ya Rasulullah, ini adalah wahinah. Ini adalah wahinah. Wahinah itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita kaum muslimin, ya Rasul, ini saya pakai untuk menambah kekuatan saya, untuk menjaga kesehatan saya, untuk menambahkan vitalitas saya. Apa kata Rasulullah? Inzi'ha. Copot sekarang juga kata Rasul. Perhatikan ini. Ini sahabat loh Pak, apalagi kita-kita. Inzi'ha fa innaha la tuziduka illa wahna. Benda-benda yang macam ini tidak akan menambahkan kepada engkau apa-apa kecuali hanya semakin bertambah lemah keyakinan engkau kepada Allah. Karena saya sehat karena ini, saya kuat karena ini, saya fit sekarang ini karena ini, kan begitu pada akhirnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inziha, copot sekarang kata Rasul.
Innaha la tuziduka illa wahna. Benda yang macam gini tidak akan menambahkan kepada engkau illa wahna, melainkan engkau bertambah lemah. Subhanallah. Wa immitta, kalau sempat engkau mati, wahya alaik, sementara engkau masih mengenakan barang yang kayak gini, ma aflahta abada, selama-lamanya kau takkan pernah selamat. Mati dalam keadaan su'ul khotimah, masih membawa atau meyakini sesuatu yang syirik. Coba di mobil kita ada gantungan apa? Ada nggak jimat yang bergantung? Kalau gantung kunci nggak masalah, Pak. Ya, coba di warung-warung, tidak sedikit saya nih masuk ke warung-warung, rumah makan, gantungannya macam-macam itu. Ada tanda-tanda perdukunan di situ. Ibadallah yang kami muliakan, sedih kita melihat sekarang para dukun menjadi selebriti di televisi, Pak. Bermunculan dalam kemasan-kemasan yang berbeda-beda. Mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya satu persatu lah, tetapi Bapak Ibu setelah saya jelaskan ini nanti, setelah acara ini nanti jelas-jelas, oh berarti itu dukun ya, itu berarti dukun ya, ya ada karakternya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan karakter ini, dan pemerintahan kerajaan Arab Saudi secara resmi, bagian Departemen Agamanya mencetak ini dalam jumlah yang sangat banyak, disebarkan ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa, ciri-ciri dan tanda-tanda dukun. Di antaranya sudah dibacakan oleh Ustadz kita barusan. Nanti kita ada ruang tanya jawab insya Allah yang cukup. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tapi perlu dikasih tahu kepada kaum muslimin, di dalam Al-Quran tidak ada kalimat dukun. Tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada kalimat dukun. D-U-K-U-N, dukun, nggak ada. Ya iyalah, nggak ada. Yang ada di situ hanya istilah sihir. Ya, ini ada yang adanya istilah sihir. Dukun itu bahasa kita. Nah, dukun itu macam-macam kaum muslimin. Jadi kalau kita bicara masalah dukun, kita cari dalilnya di ayat, hurrima alaikum dukun, nggak ada itu. Nah, diharam kepada kamu dukun, perdukunan itu tidak ada. Tetapi mari kita dudukkan beberapa istilah dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa hadis. Ada disebut dengan arraf, yang kedua disebut dengan kahin, yang ketiga disebut dengan munajjim, dan yang keempat disebut dengan sahir. Perbedaan mereka tipis, tetapi seluruh mereka ini adalah sekutu-sekutu iblis. Mereka adalah rusulus syayatin, mereka adalah rasul-rasulnya para syaitan. Hum syirarul khalqi ala wajhil ardi mutlaqan, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi secara mutlak, sejahat-jahat makhluk di muka bumi secara mutlak. Rusulus syayatin aduwullah wa aduwa rasulihi wal mu'minun, mereka adalah musuh Allah, musuh rasulnya, dan musuh orang-orang beriman. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapa itu kahin? Kalau ada menemukan istilah arraf dulu. Arraf ini kita angkat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih, demikian juga oleh Imam Ahmad. Bunyinya, hadis ini dibacakan oleh Ustadz kita, saya ulangi kembali. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi seorang arrafan, fasa'alahu an syai'in, lalu ia bertanya kepada arraf itu tentang sesuatu. Dia bertanya kepada arraf itu tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, dia tidak akan diterima ibadah salatnya oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Arrafan, arraf ini dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, mereka adalah orang-orang yang mengaku tahu ya apa yang telah terjadi dulu dan apa yang sekarang sedang terjadi, padahal dia di sini. Umpamanya di Mesir sekarang ini sedang ada gempa bumi dalam skala 7, sekian skala Richter, padahal belum lagi diberitakan di TV. Tahu-tahu nanti setengah jam kemudian diberitakan di TV. Kok dia tahu duluan? Baru saja terjadi. Berarti ini arraf. Kalau dia sempat tahu ya, kalau dia sempat tahu, dan dia memang ngaku tahu. Saya tahu tuh apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sana. Dulu di sini, dulu di sini. Padahal nggak ada informasi sampai kepada dia, tapi dia tahu ini arraf. Menanyakan orang macam itu, belum lagi mempercayai ini, sekedar menanyakannya saja kepadanya, ini sudah ditolak ibadah orang ini selama 40 hari 40 malam. Ini arraf, kahin. Perbedaan arraf dengan kahin, kita dengarkan
Hadis yang berikut ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Man ata kahinan, siapa yang mendatangi seorang kahin, fasaddaqahu, dia percaya kepada si kahin ini, fasaddaqahu bima yaqul, dengan apa yang dikatakan oleh si kahin itu dia percaya. Oh, kamu ini sedang mengalami gangguan ini, kamu ini nanti akan begini ya. Nanti kalau kamu teruskan begini, nasib kamu akan begini. Kamu tidak boleh percaya dengan yang kayak gini. Nanti kamu akan begini. Rumah kamu harus dipindahkan ke sini, arahnya ke sini. Kalau dia mempercayai apa yang dikatakan oleh si kahin, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dalam artian secara tekstual hadis ini, faqad, maka sungguh, kafara, telah kafirlah ia, bima, dengan apa-apa, unzila, yang telah diturunkan ala Muhammad, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kahin adalah orang yang mengaku tahu dengan apa-apa yang akan terjadi. Bedanya dengan arraf, kalau arraf Pak yang kemarin dan yang sedang. Kalau kahin yang akan terjadi. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, yang ketiga disebut dengan munajjim. Munajjim ini ya, ini termasuk orang-orang yang mengaku bisa meramalkan nasib orang melalui bintang, melalui ilmu zodiak, ramalan bintang. Kadang-kadang melihat tipe gambar tangan atau melihat tipe wajah orang segala macamnya, lalu dia meramal begitu. Ini munajjim namanya, kaum muslimin yang kami muliakan. Orang-orang yang meramal nasib orang melalui telapak tangan, melalui perbintangan. Sekarang bahkan seperti yang dipublikasikan tadi ya sebelumnya, tidak sedikit koran-koran, majalah-majalah yang ikut mempublikasikan kesyirikan nyata ini. An-nujum, ahlun nujum, mereka menceritakan ini bintang ya, orang lahir tanggal sekian, bintangnya anu, ya kan? Cocoknya jodohnya nanti dengan yang lahir tanggal sekian dengan bintang anu. Kalau bintang ini kawin dengan bintang ini, celaka rumah tangganya. Kalau ini dengan ini kawinnya nanti makmur. Kalau ikutnya nggak akan punya anak, ada aja gitu. Yang mempercayai orang-orang yang ahli tentang masalah itu disebut dengan munajjim. Hukumnya sama dengan di atas. Nah, yang keempat, dan ini yang paling buas kaum muslimin, ini yang paling berbahaya, sahir. Sahir ini terbagi dua kelompok. Fariqul awal, kelompok yang pertama, mereka adalah orang-orang yang ahli ngobatin orang lain, tapi dengan cara-cara yang Allah murka, cara-cara yang Allah tidak ridhoi, bersekutu dengan syaitan atau membaca mantra-mantra yang penuh dengan kemaksiatan dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahir yang pertama. Sahir al-fariqul tsani, kelompok yang kedua, mereka adalah orang yang mau mengerjakan permintaan orang lain dengan imbalan tertentu ya, menyakiti orang lain. Nah, inilah tukang santet, tukang teluh, tukang guna-guna, tukang pelet ya, yang lain-lainnya Pak. Ini kelompok sahir. Mereka merusak akidah umat dan mereka merusak umat. Makanya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengumumkan tidak boleh ketemu dimanapun seorang sahir kecuali bunuh di tempat. Ini difatwakan Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya. 3 ulama mazhab, Imam Syafi'i dan guru beliau Imam Malik bin Anas, serta junior beliau yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal, imamnya para ahli hadis, sepakat mengatakan di dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi dijelaskan ini, ketiga imam ini sepakat mengatakan sahir di mana ketemu, tangkap di tempat, bunuh di situ. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tangkap di situ, suruh dia tobat, baru setelah dia tobat dibunuh. Ujungnya kan dibunuh juga Pak. Tapi Imam Abu Hanifah menyarankan untuk suruh tobat dulu baru dibunuh. Kalau 3 mazhab tadi tidak, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal enggak suruh-suruh tobat-tobatan, dibunuh di tempat. Tapi ini eksekutornya wajib pemerintah. Jangan sampai dengarkan pengajian ini keluar udah pegang pacul kemana-mana, nyari dukun. Kata Ustadz Zulkifli tadi dibunuh di mana ketemu. Wah, bahaya itu kaum muslimin. Ini perintahnya harus dari ulil amri. Kalau lakukan sendiri saya tidak bertanggung jawab. Ini bukan wewenang kita kaum muslimin. Wilayah darah itu wilayah pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan lakukan. Perang. Jangan. Begitu kaum muslimin ya. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan.
Kalau begitu, mana yang paling berbahaya di antara mereka? Mana yang paling berbahaya? Sahir. Bolehkah kita takut dengan tukang sihir? Bolehkah kita takut dengan tukang sihir? Kok setengah hati jawabnya, Pak? Sepenuh hati lah. Nggak ada tukang sihir sini, aman, Pak. Boleh nggak takut dengan mereka? Nanti kalau datang gimana, Pak? Masya Allah. Kita harus bertanggung jawab dengan pernyataan kita. Tidak, kata kita, suatu ketika kita ditantangnya. Dipelototin sedikit kencing dalam celana nggak kita? Kalau tidak, berarti bismillah lah. Mudah-mudahan akidahnya sudah terbina dengan baik. Sempat diancam sedikit aja sama si dukun, pindah kampung. Ibarat Allah yang kami muliakan, mereka adalah aduwallah, awliya'us syaitin. Sementara Allah memerintahkan kepada kita, qatilu awliya'as syaitan. Perangi wali-wali syaitan itu. Perangi mereka. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, dalam artian apa? Minimal cara kita sekarang ini anti takut dengan mereka dan hinakan mereka di mana saja mereka berada. Ibarat Allah, hamba Allah yang kami muliakan, sekarang ini kita kan seringnya tertipu dengan penampilan. Sekarang bagaimana dengan dukun dia? Kalau menurut syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama-ulama mutaqaddimin kita, dia dukun. Akan tetapi, apakah kita mengetahui kedukunannya itu atau tidak? Saya rasa mungkin di antara jamaah kita ini, alhamdulillah sudah banyak yang tahu. Akan tetapi secara umum, saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rekaman ini betul-betul menyebar kemana-mana. Ya, semoga TV juga dijangkau oleh umat, lalu umat mengetahui ciri-ciri dukun itu. Terserah penampilannya bagaimana. Yang dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yang pertama, secara ringkas saja, dia mesti bertanya kepada pasien, seperti yang sampaikan Ustaz tadi, namamu siapa? Nama orang tuamu siapa? Nama ibumu siapa? Lahir tanggal berapa? Di mana? Ya, kaum muslimin, kalau dokter itu nggak perlu, nggak ada urusan namamu siapa, nama bapakmu siapa, nama ayang atukmu siapa, kan nggak perlu kan? Tapi kalau dukun ini nanya itu, karena ada urusan tersendiri dengan alam gaib nanti. Yang kedua, mereka mengambil salah satu benda dari pasien atau dari calon yang akan dikerjainnya. Salah satu benda, minta dia, tolong ambilkan kolornya, tolong ambilkan sapu tangannya, tolong lap ingusnya, bawa kemari, tolong ambilkan potongan rambutnya atau bekas potongan kukunya, apa saja yang ada ciri khas langsung di diri orang itu, bawakan kemari. Atau si pasien, kalau ini ada sahir dalam hubungannya, pandai mengobat ya. Nah, minta dia ciri khas daripada bau keringat atau apalah pokoknya kaum muslimin. Dan saya astagfirullahaladzim, alhamdulillah sekarang ayahanda saya yang tercinta sudah taubat nasuha. Dulu beliau itu memang itu betul kerjaannya. Waktu itu saya masih SD, Pak. Saya masih ingat bagaimana beliau, saya disakiti oleh guru saya di sekolah, ditampar, ke seluruh satu kelas itu ditampar semua. Apa kata beliau? Siana monyo. Mulai ayahanda saya bertanya itu, siana monyo. Bawaan fotonya kemari. Abih hidup ya itu. Ngerti Pak bahasa itu, Pak? Artinya, terjemahannya perlu diterjemahkan Ustaz ya. Siapa namanya? Bawa fotonya kemari. Beres sama Buya tuh katanya. Memang beliau Pak, Masya Allah, masa-masa mudanya dulu, ini sudah dunianya dia. Alhamdulillah setelah kita pulang dari Timur Tengah, beliau kita berikan pengajian-pengajian macam ini dan tobat nasuha. Alhamdulillah, masih hidup sekarang, usianya sudah 95 tahun. Alhamdulillah masih kuat, masih tegar ya. Alhamdulillah kaum muslimin. Nah, yang kedua, minta ciri khas tertentu daripada orang yang akan berobat kepada dia atau yang memerlukan bantuannya atau orang yang akan jadi target. Yang ketiga, kadang-kadang dia meminta binatang dengan ciri-ciri tertentu. Nah, ini udah jelas dukun nih. Binatang dengan ciri-ciri tertentu. Ayam hitam, nggak boleh ada bulu putih sedikit pun. Ya, hitam semua dengan paru-parunya hitam. Dengan bola matanya hitam. Kadang-kadang kucing hitam yang diminta, kadang tikus hitam. Kaum muslimin, saking bodohnya ada di antara dukun, diminta tikus hitam karena nggak ketemu tikusnya coklat melulu, akhirnya dicat. Si dukun percaya aja. Itu tanda dukunnya plus bodoh.
Kaum muslimin yang kami muliakan, kadang-kadang ya dia minta yang seperti itu, atau bawakan telur kemari, mau dianalisa penyakitnya pakai telur. Apa hubungannya? Nggak ilmiah sama sekali. Orang yang sakit situ ini periksa telur. Ini kerjaan apa nih kaum muslimin? Kalau ini bukan kerjaan bodoh-bodohan, dan yang memfasilitasi kebodohan itu adalah syaitan dengan perantaran rasulnya ini, si dukun itu, maka orang bodoh aja yang percaya tuh, bawa pula tuh telur tuh. Kadang ayam Pak dipotong lalu memeriksa penyakit yang ada pada pasien ini lewat ayam. Ada nggak di sini? Ada Pak. Ternyata bukan hanya di kampung saya kalau memang ada di sini. Saya pikir hanya di kampung saya. Rupanya nyampe di sini Pak ya. Oh, entah yang di sana belajar kemarin, entah sini tuh belajar kemarin.